Lagi untuk Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, setelah lebih dari 3 tahun rasanya saya nggak pernah ketemu dengan saudara-saudara semua. Ya karena pandemi, karena ya kesempatan diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kakak saya, Pak John. Ya. Terima kasih kesempatan ini diberikan. Ya puji Tuhan. Kemarin saya baru tiba ya. Setelah ya sebenarnya minggu lalu cukup melelahkan juga. Karena hari Selasa saya harus ikut sidang MPL, kemudian ditambah sakit lagi. Ya, jadi suaranya agak bindeng sekarang, tapi nggak apa-apa, puji nama Tuhan, saya masih kuat untuk berdiri, ya, ya puji nama Tuhan. Nah, untuk nggak lama-lama kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Apakah multimedia bisa tampilkan ayatnya? Ya karena cukup panjang saya ngajak kita baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, nanti ayat 21 kita baca sama-sama. Ya. Saya akan mulai baca pertama. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat yang ke-12. Di hadapan Allah yang berikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat 21 sama-sama. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Nah,
Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, terutama dalam pelayanan kita, ini bisa dikatakan merupakan sebuah perjalanan yang akan kita capai. Nah, hari-hari ini, sejak sinode GBI yang kemarin, ya, jadi GBI punya satu target lah ya, boleh bilang. Ya, jadi dikatakan bahwa GBI itu akan sehati menuntaskan amanat agung. Sehati menuntaskan amanat agung. Dengan satu gol lagi ditambahkan bahwa tahun 2033 itu enggak lama. 10 tahun cepat. Saya kemarin cerita sama kakak saya, ya, dia baru berapa tahun yang lalu ngerasa itu kan dia pakai pacu jantung tuh, ya, 15 tahun katanya, lo gak kerasa ya sekarang udah lewat 3 tahun. Waktu berjalan demikian cepat. Nah, ini 2033 punya satu target bahwa setiap manusia, setiap orang itu harus ketemu dengan Yesus Kristus secara pribadi, ya, secara benar-benar mereka rasakan ketemu dengan Yesus Kristus karena pertolongan, karena kuasa Roh Kudus. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa target kita untuk memenangkan banyak jiwa menggenapi amanat agung ini 2033 itu harus tercapai. Dan bagaimana supaya kita ini bisa mencapai target tersebut? Nah, ini diperlukan kesadaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sudah ditebus, sudah mengalami bagaimana besarnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita diharapkan tidak tinggal diam. Sekali lagi saya mau katakan, kita diharapkan tidak tinggal diam. Tapi kalau kita ngerti amanat agung dikatakan pergilah, bukan duduklah, bukan diamlah, tapi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat amanat agung ini, kita akan dapatkan bahwa perintah Tuhan Yesus Kristus kepada kita, murid-muridnya, anak-anaknya adalah untuk aktif di dalam kehidupan kita sehari-hari, aktif untuk melayani Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Kita nggak bisa berdiam diri, tetapi kita harus aktif. Tapi dalam perjalanan ini tentunya banyak halangan. Banyak persoalan, banyak hambatan. Mungkin hambatan-hambatan itu karena diri kita sendiri yang menghambat. Atau hambatan dari luar. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan, khususnya kita baca firman ini adalah kepada Timotius. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, ini dikatakan pesan penutup ya. Judulnya pesan penutup. Paulus ingin Timotius sebagai anak muda yang sudah dipercayakan oleh Paulus untuk melayani, di dalam perjalanan ke depannya tidak loyo, tidak mundur. Karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapinya. Karena itu Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat. Nah,
Judul khotbah pada pagi hari ini adalah dikatakan berkobar bagi Kristus. Hidup kita harus bisa senantiasa berkobar bagi Kristus. Ndak luyuh, ndak males beginilah. Tapi di dalam kehidupan rohani ini tetap menyala-nyala. Tidak ada hambatan, tidak ada rintangan yang menghalangi kita untuk tetap melayani Kristus. Rasul Paulus memberikan kepada Timotius beberapa nasihat yang ini juga bisa kita katakan ini juga nasihat yang perlu kita dapatkan atau kita imani di dalam kehidupan ini. Ya, saya minta tolong slide yang ketiga, langsung lompat slide yang ketiga. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam melayani, di dalam kita ingin menjadi saksi Yesus Kristus, memenuhi amanat agung. Hal yang pertama Rasul Paulus mengajarkan di dalam ayat yang ke-11. Hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya kita mengejar hal yang benar. Bukan mengejar hal-hal duniawi. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di situ Rasul Paulus mengingatkan tentang orang-orang yang semua urusan dihitung dengan uang. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius pada waktu itu, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, jangan didasarkan karena uang semuanya atau keuntungan pribadi atau boleh saya katakan juga kehormatan pribadi. Apa yang engkau lakukan supaya jangan didasarkan kepada supaya dianggap, supaya memiliki nama yang besar. Oh itu loh, dia itu hebat begini. Tapi Rasul Paulus memberikan kepada Timotius yang pertama, dasar yang benar. Ya, jadi apa yang kamu kejar dasarnya adalah mengejar hal yang benar. Apa hal-hal yang benar itu? Apa hal-hal yang benar? Di dalam ayat yang ke-11 di sana Rasul Paulus memberikan contoh-contoh adalah pertama, keadilan. Saudara, kita harus bisa bertindak adil terhadap orang-orang sekeliling kita. Dasarnya itu loh. Ya, waktu melayani adil. Adil itu apa sih? Adil itu, keadilan itu adalah menganggap semua orang sama. Tidak peduli dia itu jenderal, tidak peduli dia itu office boy. Ya, saya percaya di tempat ini semua sudah mengalami keadilan. Ya, karena buktinya duduk bareng-bareng. Ya, kan ya, duduk bareng-bareng dan disambut oleh gembala tempat ini semua salam, shalom, semua gak dibeda-bedakan. Gak yang kaya ayo duduk di depan. Gitu. Yang miskin di belakang saja. Sana ada bangku
bangku plastik. Tapi yang bukan berarti yang bangku plastik sana enggak ya. Karena tadi malam pagi hujanan jadi terpaksa diganti pakai bangku plastik. Ya. Bocor dulu tadi. Ya. Enggak, sekarang udah enggak bakal netes sudah. Ya, ibu sana masih lihat ke atas itu. Khawatir ada air jatuh ya. Keadilan. Dasarnya kehidupan kita adalah keadilan. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berinteraksi dengan sesama kita sehari-hari, itu dasarnya pertama adalah kejar keadilan. Kalau hari-hari ini mungkin kita terlalu banyak menilai orang, itu bahaya. Itu bahaya. Ya, kita harus rubah pola kita. Ya, keadilan. Yang kedua di sini dikatakan kita harus ibadah. Ibadah. Semua apa yang kita lakukan itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Ya, jadi ibadah itu adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus belajar di dalam kehidupan ini untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Semuanya untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan? Karena aku menyerahkan diriku kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan. Iman percaya kita juga harus tetap setia senantiasa kepada Tuhan. Saya enggak akan lama-lama di sini, tetapi karena waktunya jalan terus sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya, cepat gitu waktunya ya. Kesetiaan, kasih berarti mengasihi sesama manusia. Sabar, kesabaran di dalam penderitaan, sabar. Enggak sebentar-sebentar marah, enggak sebentar-sebentar pure ya. Tetapi kita sabar di dalam menderita apapun juga, kita sabar, tetap setia kepada Tuhan dan lemah lembut. Kelemah lembutan. Sudah banyak orang ngomong dari sananya aku sudah punya sifat demikian. Udah dari lahir. Ya saya ada Pak John ini kan orang Malang. Orang Malang itu mungkin saudara tahu bonek ya. Benar nekat. Benar nekat. Keprak dulu. Baru urusan belakang. Ya kan? Jadi istilahnya itu emosinya ini bukan orang yang lemah lembut. Bisa dikategorikan sebagai orang yang berangasan gitulah ya. Itu orang sana itu gitu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan nggak bisa kita pertahankan diri dalam hal yang demikian. Udah dari sononya, udah dari kecil. Aku modelnya kayak gini. Tapi nggak bisa kalau kita mau melayani Tuhan. Kalau kita mau menggenapi amanat Tuhan, amanat agung itu, mana mungkin kita harus mempertahankan diri seperti itu. Tapi kita mau lemah lembut. Belajar bagaimana kita itu bisa lemah lembut. Itu semuanya kasih karunia Allah. Di bawah pimpinan roh Allah. Kita mau di bawah tuntunan roh Allah, penyerahan sepenuhnya. Makanya Rasul Paulus itu mengajarkan pertama, kejar itu. Yang pertama mengejar hal yang benar. Bukan hal-hal yang duniawi, bukan hal-hal yang hanya untuk kepentingan sesaat saja, tetapi kejar yang benar itu. Nah, nasihat Rasul Paulus yang berikutnya, lompat yang
ngelompat ya, langsung yang ke berapa itu, ketiga, keempat ya. Nah, di sana dikatakan kita harus bertanding dengan benar. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman. Saudara-saudara, satu pertandingan harus ada aturan-aturan mainnya. Di dalam kehidupan kekristenan kita, ya, iman kepada Tuhan itu juga harus dijalankan dengan benar. Ya, bukan semaunya dewek. Ada aturan. Ya. Tadi contoh benar sekali itu. Kakak saya ngomong, tadi pagi itu saya itu mau doa katanya. Ya. Tuhan, maaf ya, saya nggak nawarin saudara. Karena udah kering ini. Ya. Dia mau doa katanya, Tuhan, Bu, jangan hujan Tuhan. Ya. Supaya ini aman katanya. Ya. Tapi di sisi lain, berapa banyak orang yang menanti-nantikan hujan. Ya kan? Ya kadang-kadang kita itu maunya menangnya. Ya. Kita nggak bisa lakukan hal yang demikian. Bertanding di dalam hal iman yang benar. Iman percaya kepada Tuhan. Gak hanya memaksakan kepada Tuhan. Tuhan, aku maunya begini Tuhan. Tuhan, aku maunya mau yang enak untuk aku. Enggak, saudara-saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita harus mengalami hal situasi yang tidak enak. Beberapa bulan yang lalu, saya, keluarga, juga Pak John juga ya, ngalami satu shock terapi. Anak saya tahu-tahu sakit, saudara, anak perempuan sakit, dan sakitnya cukup parah. Ya, sehingga harus dioperasi dan kebetulan Pak John ada di sana. Nungguin operasi itu sampai selesai operasi. Dan ternyata ya setelah itu vonisnya macam-macam lah. Ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita harus ini bertanding dalam iman yang benar. Ya. Satu sisi, Tuhan kenapa kok harus mengalami, anak ini baik. Anak saya itu baik. Pelayanan sekolah minggu, ya saya puji sendiri ya. Tapi memang satu kenyataan ya, di dalam pelayanan itu dia tuh kalau nulis bikin bahan-bahan untuk anak-anak itu bagus sekali. Ya semua teman-temannya ngandalin dia. Kalau mau ini dia yang bikin. Kurikulum setahun dia yang bikin untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi kenapa kok dia harus mengalami hal yang demikian? Ujian iman. Pertandingan iman. Di mana Tuhan mau apapun juga yang terjadi, kita tetap berkata, aku tetap percaya kepada. Enak? Enggak enak, saudara-saudara. Saya nangis. Tiap kali cerita tentang anak saya ini nangis. Tetapi saya tahu rencana Tuhan luar biasa. Saya tahu di balik semuanya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk memuliakan namanya. Karena itu Timotius diajarkan oleh Paulus pada waktu itu supaya diingatkan dasarnya kamu melayani itu apa?
Dasar pertama kamu melayani apa? Jangan sampai karena ujian dikit mundur. Karena ada masalah dikit mundur. Tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius pada waktu itu, ya, jangan hanya bisa berjanji awalnya, menggebu-gebu. Yes Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau menggenapi amanat agung Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Tapi habis itu plus hilang, nggak karuan. Apalagi dengan tekanan itu. Enggak, diingatkan, ayo Timotius, pegang janjimu. Dari awal itu engkau melayani Tuhan, dasarnya apa? Dengan iman yang kuat kepada Tuhan karena engkau mengasihi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, hal yang berikutnya yang Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius adalah dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam kehidupanmu sehari-hari harus bisa memelihara sikap yang benar. Harus bisa memelihara sikap yang benar. Rasul Paulus langsung, kita akan langsung lompat dari ayat tadi, ayat 13 ke ayat yang ke-20. Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang secara keliru disebut pengetahuan. Karena adanya beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman anugerah menyertai kamu. Saudara-saudara, kita harus memelihara sikap yang benar hari-hari ini. Ya. Ada firman Tuhan yang mengatakan, apa yang keluar dari mulut kita, itu keluar dari mana? Dari hati. Artinya apa? Di dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus jaga hati kita sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita sebaik-baiknya kalau kita nggak membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita? Ya. Kalau saudara perhatikan doa saya rada aneh. Ya. Roh Kudus, biarlah pikiran, perasaan, kehendak hati saya dicengkeram oleh Roh Kudus. Ini yang hari-hari ini seharusnya menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Hati kita dicengkeram benar-benar oleh Roh Kudus. Supaya dari mulut kita ini keluar hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang di sini katakan omong kosong. Omong kosong itu apa? Sombong kan biasanya. Orang yang omong kosong itu peribahasa Indonesia punya ngomongnya tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Kalau hatinya ini kosong, memang jiwanya ini kosong, nggak ada isinya, biasanya orang omong gede. Betul ya? Omongnya gede. Nah, ini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dan kepada kita sekalian. Jangan suka omong kosong. Jangan suka omongan kosong dan tidak suci lagi ditambahkan. Ya. Guyonan yang nggak seharusnya itu juga harus kita hindarkan.
jadi kita itu mesti jadi orang serius gitu ya. Ya enggak lah. Ya kita itu bercanda-bercanda yang sehat lah. Ya, bercanda-bercanda yang sehat. Kita ini hari-hari ini sedang masuk tahun politik ya. Banyak berita-berita kanan kiri yang begini begitulah ya. Jadi kita itu harus ayo mawas diri. Sekali lagi, jangan berita-berita yang kosong, yang enggak ada isinya, yang enggak ada manfaatnya itu yang menjadi kesenangan buat kita. Ya, desas-desus. Ya kan? Jangan ngomong-ngomong ya. Ini aku mau cerita untuk kamu saja loh ya. Itu yang bikin masalah di dalam kehidupan kita. Ya. Ke yang satu jangan ngomong. Ke yang dua jangan ngomong. Wah, apalagi kalau ngerasani bapak ibu gembalanya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Ya, di sana itu. Bukan omong kosong di dalam kehidupan kita. Dan kalau omong kosong yang disebarkan itu membuat sebuah pertentangan. Bayangin kalau tadinya tahu diundang saya datang ke sini nih, adiknya Pak John. Terus ada orang yang nyebarin, itu kan adiknya ini begini, begitu. Begitu saya masuk, sikap saudara gimana? Udah dengar negatif itu sikap saudara gimana? Ya, dia. Betul nggak? Ya. Begitu apalagi saya naik mimbar sini. Emang gua nggak tahu. Siapa lu? Jadinya firman Tuhan nggak bisa disampaikan secara gamblang. Ada penahannya. Ya. Dan itu yang menyebabkan kadang-kadang saudara-saudara seringkali di dalam pelayanan itu down, turun. Tadinya udah semangat, yes, enak itu ngelayanin di Raja Wali, orangnya gini. Tapi begitu itu, ya mundur teratur. Pada baik. Ya. Jadi intinya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita tetap berkobar di dalam pelayanan kita. Apapun juga yang terjadi, pokoknya dasar pelayanan kita itu loh yang benar. Yang pertama, kita mengejar hal-hal yang benar. Bertanding juga bertanding dengan benar, fair. Gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus bisa memelihara sikap hati yang benar. Saya yakin dan percaya sampai Tuhan Yesus datang kembali, gak ada itu yang mundur. Amin. Gak ada yang enggak lah, udah bosen lah. Tetapi kita akan tetap bertahan. Roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan sampai amanat agung digenapi. Ya. Saya tadi minta nyanyi lagu, biarlah, ayo